Halo, namaku Ardi. Di sini aku akan sedikit menceritakan pengalaman pribadiku yang terjadi dalam kurun waktu 8 hari di bulan Agustus tahun 2022. Pengalaman yang aku rasa dipenuhi oleh banyak sekali emosi di dalamnya. Tentang sebuah perjalanan paling jauh yang pernah aku tempuh di usiaku yang masih 20 tahun ini. Sebuah pilihan cepat yang harus aku pilih karena beberapa hal juga tuntutan hidup yang semakin hari semakin pelik untuk dijalani. Sebuah perjalanan antara Bandung menuju pedalaman Maluku Tengah. Bandung, Senin 22 Agustus 2022. Aku masih terpaku di sudut tempat tidurku, tanpa ada kegiatan apapun yang bisa aku lakukan pada saat itu. Setelah memutuskan untuk resign di suatu perusahaan tempat kerjaku dulu, aku sangat kesulitan sekali untuk mendapatkan pekerjaan kembali. Lalu di tengah keterpurukan tersebut, tiba-tiba secercah harapan datang menghampiriku. Aku mendapat satu tawaran pekerjaan yang mengejutkan, di mana aku harus berdinas di luar Pulau Jawa, jauh menuju Indonesia bagian timur. Tentunya ini adalah pengalaman pertamaku bisa bepergian sejauh itu. Semoga kesempatan ini memang jalan yang terbaik untuk diriku. Selasa 23 Agustus 2022, pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Aku berangkat menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Bandung menggunakan bus travel yang tersedia di kota. Lalu kembali melanjutkan perjalanan dengan pesawat yang menjadi pengalaman pertama bagi diriku untuk bisa menaikinya. Sedikit menegangkan aku rasakan. Wajar, bukan? Pesawat terbang dari Jakarta pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Lalu transit ke Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Dan setelah itu mengakhiri penerbangan menuju tujuan akhir, yakni Bandara Internasional Fatih Murah Ambon. Memang begitu cepat sekali semua ini terjadi. Bahkan aku berpikir seperti mimpi. Ketika aku setuju dan menerima tawaran pekerjaan ini, pada saat itu juga tiket juga hal-hal yang aku perlukan langsung dipersiapkan oleh pihak perusahaan. Setelah melewati penerbangan dari Jakarta, Makassar, dan Ambon, pada pukul 12 siang waktu Indonesia Timur, aku dan tim lainnya sampai menginjaki tanah Ambon. Kami langsung mencari penginapan sementara di sekitaran bandara, sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan menuju lokasi tempat kami bekerja nantinya. Aku dan ketiga rekan kerja yang lain singgah di penginapan 3 hari lamanya, karena kami tengah menunggu kedatangan seseorang dari Ternate yang akan menjadi project manager atau atasan kami dalam pekerjaan ini. Perjalanan pun dimulai. Kami berangkat dari penginapan sesudah menyewa mobil untuk transportasi ke lokasi yang kami tuju. Dan tujuan kami saat ini adalah pelabuhan Peri Halong di Ambon. Kami menyeberang meninggalkan Ambon yang belum sama sekali kami jelajahi keindahannya. Karena memang ini bukan perjalanan rekreasi atau berlibur, maka tidak ada waktu untuk bersenang-senang seperti itu. Tujuan kapal feri yang kami tumpangi saat ini ialah dermaga Feri Humania Pulau Maluku. Ini menjadi pengalaman pertamaku bisa menaiki kapal besar yang mampu menampung kendaraan juga banyak orang seperti ini. Melintasi laut lepas dan disuguhkan pemandangan pulau-pulau yang memukau kedua mata.
Kira-kira perjalanan kapal ini memakan waktu 3 jam lamanya, hingga sampai ke dermaga. Di kapal tentunya beberapa kali aku mengabadikan momen dengan kamera ponselku untuk kenang-kenangan ketika sudah kembali ke Bandung. Walau aku berharap ini bukan kesempatan terakhir, bisa bepergian menjejaki kaki ke pulau-pulau di Indonesia. Dan aku berharap akan ada kesempatan lain bagi laki-laki ini untuk bisa menjelajahi Indonesia yang indah ini. Setelah turun dari kapal, kami kembali melanjutkan perjalanan dengan mobil yang kami sewa menuju ke lokasi yang menjadi tujuan utama perjalanan ini. Ternyata perjalanan tidak berjalan lancar, karena hari sudah beranjak malam, lalu hujan deras melanda Pulau Maluku ini, membuat perjalanan ini pun terhenti, sebab sang sopir berkata bila dipaksakan bisa berbahaya karena menembus hutan berpotensi terjadinya pohon tumbang ataupun tanah longsor. Kami yang tidak ingin hal berbahaya itu terjadi memutuskan untuk mengikuti saran dari sang sopir dan menghentikan perjalanan dengan mencari warung juga penginapan sementara hingga pagi datang atau hujan mereda. Ada keganjilan yang membuatku sempat berpikiran buruk pada pekerjaan ini. Lebih tepatnya ketika mendapat kejadian yang aku rasa sangat tidak manusiawi sekali. Sesampainya kami di salah satu penginapan untuk kami beristirahat, hal mengejutkan terjadi. Ternyata atasan kami hanya memesan satu kamar untuknya saja, lalu membiarkan kami bertiga dan sopir begitu saja kebingungan di dalam mobil, dalam keadaan saling berdesak-desakan. Jika saja di dalam mobil tidak ada tas dan alat-alat kerja kami, mungkin bisa saja kami beristirahat di dalam mobil saja. Namun yang menjadi masalah adalah terbuat dari apakah hati atasan kami yang baru kami kenal ini bahkan membuat kesan buruk di awal pekerjaan ini dimulai. Hingga akhirnya kami pun memutuskan beristirahat di bilik kecil pangkalan ojek tepat di depan penginapan dan membiarkan sang sopir saja yang beristirahat di dalam mobil karena ia tentu kelelahan dan esok harus mengemudi kembali. Aku mencoba untuk berpikiran positif saja atas apa yang sudah terjadi dan berharap tidak ada hal buruk lagi di dalam pekerjaan ini. Sulit sekali mencoba untuk memejamkan mata, mengistirahatkan badan yang sudah sangat lelah sekali. Karena berada di luar seperti ini, ditambah pangkalan ojek tepat berada di samping selokan besar yang mengarah langsung ke pelabuhan, yang membuat nyamuk bersarang dan berterbangan di mana-mana dan sangat mengganggu sekali. Berjam-jam aku dan rekan yang lain berjaga semacam ronda di pulau orang lain ini hingga akhirnya pada pukul 3:30 dini hari waktu Indonesia Timur kami memutuskan melanjutkan perjalanan setelah atasan kami terbangun dari tidur nyenyaknya yang nyaman. Di mobil aku hanya tertidur saja, berdesakan dengan dua rekan dan berbagai alat kerja di kursi bagian belakang. Sesekali terbangun lalu mata disuguhkan pemandangan hutan lebat yang asri, perkebunan, juga rumah-rumah tradisional yang masih asing bagi mataku. 4 jam kami menyusuri jalanan yang belum tersentuh aspal ini, ditemani tanjakan, turunan, dan tanah berlubang yang membuat mobil harus terhenti beberapa kali. Akhirnya kami pun sampai di desa tujuan kami, Desa Besi, Kecamatan Seram Utara, Maluku Tengah. Sebuah desa yang belum benar tersentuh pembangunan karena konon baru beberapa tahun ini dibangun. Ternyata kami sudah disambut oleh beberapa warga yang antusias. Kepala desa juga beberapa stafnya yang sudah berbaris rapi ikut menyambut kami. Beberapa menit kami berdiam di kantor desa, sembari menikmati sajian yang dihidangkan kepada kami tentunya. Setelah berbincang dengan kepala desa,
perihal pekerjaan yang akan dilaksanakan di desa ini, dan perut sudah terisi, kami pun memulai pekerjaan kami dengan membuka lahan yang nantinya menjadi lokasi pembangunan tower jaringan untuk salah satu titik di Pulau Maluku ini. Oh iya, sebelumnya aku belum memberitahu bahwa tawaran pekerjaanku di Maluku ini adalah menjadi pengawas dan bagian pendataan perihal apa saja yang ada di dalam proyek pembangunan tower jaringan ini. Setidaknya itu yang dikatakan oleh salah satu kenalanku di perusahaan tempat kerjaku dulu pada saat menawarkan pekerjaan ini. Kegiatan pembukaan lahan selesai pada pukul 4 sore. Terasa melelahkan sekali karena untuk orang yang biasa bekerja dengan laptop dalam ruangan sepertiku ini, pekerjaan yang menuntut aku untuk ikut andil dalam beberapa pekerjaan fisik membuatku merasa belum beradaptasi untuk melakukannya. Karena tugas utamaku ada di sini adalah mengurusi pendataan, mungkin setelah kegiatan pembangunan dimulai, baru aku sibuk melakukan pekerjaan utamaku, pikirku. Setelah usai dengan pembukaan lahan, aku dan rekan yang lain yang notabene sudah berusia 40 tahunan ini beristirahat di penginapan yang kebetulan berada di dalam kantor desa. Kami difasilitasi sepetak kamar yang lumayan luas bagi 3 orang yang mengisinya. Dengan diisi karpet, beberapa bantal dan alat untuk bersembahyang. Cukup sederhana memang, namun setidaknya kami tidak perlu untuk mengeluarkan uang kembali untuk menyewa lagi penginapan. Pikiran buruk yang sore tadi terlintas ternyata benar adanya, diperkuat dengan suatu kejadian yang membuat kecurigaanku terhadap pekerjaan ini semakin nyata adanya. Semua semakin jelas ketika kami semua mendapatkan briefing pada malam ini, di mana ternyata aku dan ketiga rekan kerjaku yang lain diberi tugas untuk memegang kendali penuh atas pembangunan tower jaringannya masing-masing. Atau bisa dibilang aku harus menjadi koordinator sekaligus mandor bagi kuli-kuli yang nantinya akan membangun tower yang menjadi titik tower tanggung jawabku. Yang lebih parah lagi, aku ditugaskan juga mengerjakan semua pendataan dari semua titik pembangunan tower yang seharusnya dikerjakan oleh masing-masing yang memegang tanggung jawab dari towernya sendiri. Dengan dalih rekan kerja yang lain tidak mengerti cara menggunakan laptop dan gagap terhadap teknologi, lalu seenaknya melemparkan semua tugasnya kepadaku. Memang bukan masalah bila aku hanya ditugaskan untuk mengatur semua data dari proyek pembangunan tower yang jumlahnya lebih dari 10 titik ini. Tetapi yang jadi masalah adalah aku harus juga ikut andil dalam pekerjaan yang lain yang mengharuskan aku juga untuk mengeluarkan segala tenaga fisikku. Ini sama saja semacam aku harus menumpahkan otak juga tenagaku dengan porsi yang melebihi kapasitas dari aku sendiri. Mungkin juga karena rekanku yang lain dan atasan kami sudah saling mengenal dan pernah bekerja bersama sebelumnya. Melihat aku yang baru terjun dengan usia yang lebih muda dari mereka, lalu seenaknya memanfaatkanku demi keuntungan mereka sendiri. Jelas aku merasa ini sudah tidak adil dan tidak sesuai dengan perjanjian di awal ketika mendapat penawaran pekerjaan ini. Jauh-jauh aku pergi ke Maluku, aku tidak mencari pekerjaan menjadi accounting sekaligus kuli seperti ini. Setelah proses pembukaan lahan kemarin, ternyata kegiatan kami selanjutnya terhambat dan terpaksa terhenti karena lamanya ACC pengajuan uang untuk semua hal yang diperlukan dalam proses pembangunan tower. Membuatku semakin ragu dengan perusahaan yang menaungi proyek ini dan mencium gelagat tidak wajar dari atasan kami. Dia seperti tidak percaya apabila kami mengajukan uang yang sebenarnya dialokasikan untuk anggaran pembelian alat kerja, bahan bangunan, dan mirisnya upah harian untuk makan kami bertiga. Selama 3 hari kami hanya berdiam saja karena memang tidak ada lagi yang bisa kami lakukan dengan berbagai kekurangan dan masalah dana yang tidak diberikan ini.
Hingga malam harinya, tekadku pun semakin bulat. Rasa kesal dan juga ragu yang semakin memuncak dengan semua hal yang telah terjadi ini, dan memutuskan untuk berhenti dan pulang saja ke Bandung. Sudah banyak sekali kejanggalan yang terjadi dari awal pekerjaan ini dimulai, dari masalah di penginapan, dari bagaimana ketidakpercayaannya atasan kami, dari berbagai masalah yang utamanya adalah masalah internal antara aku dan rekan kerja yang lain yang terasa seperti ingin memanfaatkanku yang notabene lebih muda dari mereka. Aku membicarakan niat kepulanganku ini kepada orang yang sudah menipuku, mengajak untuk bergabung dalam pekerjaan ini. Satu hal yang baru aku ketahui dari orang yang mengajakku bergabung, ialah ternyata jabatannya denganku adalah sama, tidak seperti pada saat menawarkan pekerjaan ini di Bandung. Yang berkata seakan ia yang memimpin proyek ini sepenuhnya. Aku masih ingat sekali kata-katanya pada saat menawarkan pekerjaan ini. Mau gak ikut kerja ke Maluku? Nanti kamu jadi asisten saya. Tugas kamu adalah membuat data laporan dan mendampingi saya dalam proyek ini. Kalian lihat sendiri bukan? Ini sudah tidak sesuai dengan perkataannya di Bandung. Awalnya ia tidak mengizinkanku untuk pulang. Namun aku mengeluarkan argumen tentang bagaimana perjanjian di awal yang sudah tidak sesuai dengan kenyataan saat ini. Lalu aku berkata kepadanya, aku tidak akan meminta ongkos untuk biaya pulang, yang padahal pada saat itu sebenarnya aku pun tidak memiliki uang yang cukup untuk ongkos diriku pulang. Akhirnya aku pun meminta bantuan kepada ayah untuk mencarikan pinjaman uang pada siapapun di Bandung, atau menggadaikan motorku untuk biaya kepulanganku ke Bandung. Lalu nantinya akan aku bayar dengan menjual ponselku sesampainya di Bandung. 30 Agustus 2022, aku memutuskan untuk berhenti bekerja setelah mendapat bantuan uang dari ayah. Akhirnya niatku terlaksana juga, walau sedikit takut, karena jujur saja ini kali pertamaku bepergian sendirian dengan jarak yang jauh sekali seperti ini. Namun aku berusaha untuk menghilangkan rasa takut tersebut, karena memaksakan terus bekerja pun tidak akan baik dan malah akan menyiksa tubuh dan pikiranku. Aku berangkat meninggalkan Desa Besi pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur dengan menyewa mobil warga yang kebetulan hendak pergi ke kota. Dan dirinya bersedia mengantarkanku ke pelabuhan untuk menyeberang. Seperti di awal perjalanan berangkat ke Desa Besi ini, aku pun harus kembali melintasi hutan lebat, jalanan yang ekstrim, untuk sampai ke kota Masohi. Di mobil aku tidak sendirian. Ada seorang ibu dan bayi, yakni istri dari sang sopir yang kebetulan sama-sama hendak pergi ke kota. Kira-kira 4 jam perjalanan menuju ke pelabuhan. Bahkan pada saat itu aku kejar-kejaran dengan waktu, karena jadwal kapal di pelabuhan akan berangkat sekitar pukul 2 sore. Jika saja terlewat beberapa menit, mungkin aku harus menunggu besok untuk jadwal kapal selanjutnya. Pukul 13.45 waktu Indonesia Timur, aku sampai di pelabuhan Amahai. Untung saja loket pembelian tiket masih dibuka. Langsung saja aku memesan tiket lalu segera masuk ke kapal cepat yang siap membawaku ke Ambon. Di perjalanan aku hanya diam saja, karena perasaanku pada saat itu sangat campur aduk sekali. Ada rasa takut, karena ini pengalaman pertamaku. Ada rasa tidak sabar untuk segera sampai ke Bandung, dan kekecewaanku atas pekerjaan yang baru saja dimulai ini. Di tengah perjalanan, aku merasa aneh. Ketika aku lihat tujuan kapalku di tiket, ternyata menuju ke pelabuhan Tulehu. Yang aku cek di Google Maps, ternyata lumayan berjarak dengan Pulau Ambon. Aku panik pada saat itu, karena aku kira aku salah naik kapal. Penumpang di sampingku akhirnya memperhatikanku, yang tengah kepanikan tersebut. Dia bertanya apa yang terjadi kepadaku. Aku pun mulai bertanya kepadanya dengan rasa cemas, karena takut bila benar aku salah menaiki kapal. Pak, ini saya mau ke Ambon. Tadi saya cek di Google Map, kok ini nggak ke Ambon ya? Apa saya salah naik kapal? Tanyaku dengan terbata-bata.
Dia mencoba menenangkanku. "Memang tujuan Mas mau kemana?" tanyanya kembali. Aku pun menjawab bahwa aku hendak pulang ke Bandung dan akan memesan tiket di Bandara Patimura di Ambon. Bapak itu pun menjawab bahwa ini bukan kapal yang salah dan terus mencoba untuk menenangkanku. Ia menjelaskan bahwa nanti sesampainya di pelabuhan Tulehu, aku harus menyewa mobil atau taksi hingga sampai ke bandara, kira-kira 30 km jarak tempuhnya. Mungkin karena kasihan, ditambah si bapak menaiki kapal bersama keluarga besarnya, ia pun bersedia untuk membantu aku menyewakan mobil untuk sampai ke bandara. Aku bersyukur sekali dipertemukan dengan orang asing yang baik seperti si bapak dan keluarganya. Jika tanpa bantuan si bapak, mungkin saja aku akan tersasar, kebingungan, dan hal-hal buruk yang lainnya. Sesampainya di pelabuhan Tulehu, aku pun mengikuti rombongan dari keluarga si bapak dan mulai mencari mobil yang bisa aku sewa ke bandara. Setelah beberapa menit mencari mobil sewaan, akhirnya aku mendapat satu mobil yang kebetulan sopirnya adalah kerabat dari si bapak dan bisa mengantarkanku ke bandara. Perjalanan berlanjut dengan menaiki mobil yang sudah aku sewa. Sang sopir mulai mengajakku berbincang dan ternyata lagi dan lagi kebetulan terjadi. Sang sopir berkata bahwa ia pernah tinggal cukup lama di Bogor dan istrinya berdarah Sunda dan Ambon, ucapnya pada saat mengawali perbincangan. Perjalanan mulai sedikit tenang. Setelah bisa menginjaki kaki di Ambon kembali, aku berhenti tepat di penginapan yang dulu pernah aku singgahi pada saat awal berangkat ke sini. Ibu penginapan masih mengenaliku. Lalu aku singgah di warung makan yang sekaligus penginapan dari si ibu. Aku memesan kopi dan makanan untuk mengisi perutku yang kosong. Pada saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore. Setelah melihat jadwal penerbangan di ponsel, aku pun berpikiran lebih baik untuk memesan tiket untuk penerbangan esok hari saja. Ditambah lagi ada kabar bahwa penumpang diwajibkan harus sudah mendapatkan vaksin tahap 3 yang belum aku terima. Akhirnya keputusan menginap semalam pun menjadi pilihan yang terbaik. Buru-buru aku mengabari kabar kepada keluargaku di Bandung bahwa aku sudah sampai kembali di Ambon. Ayahlah satu-satunya pemanduku di perjalanan dan satu-satunya orang yang menenangkanku dari kejauhan. Cukup penat sekali perjalanan yang bahkan belum dimulai ini. Aku masih jauh dari Pulau Jawa yang berada tepat di depan sana. Setelah membersihkan badan lalu bersembahyang, aku langsung merebahkan badanku dan mengistirahatkan segala letih untuk menyambut hari esok. Ambon 31 Agustus 2022, pukul 5 dini hari waktu Indonesia Timur. Aku terbangun. Bergegas aku mandi lalu segera membereskan barang-barangku dan memasukkannya kembali ke dalam ransel. Lalu segera meninggalkan penginapan. Aku hendak mengisi perut terlebih dahulu, walau mungkin hanya dengan secangkir kopi. Karena jujur saja aku sangat memperhitungkan sekali uang yang ada di dompetku. Takut-takut tidak cukup untuk ongkos pulangku yang sangat pas-pasan ini. Di tengah sedang menikmati kopi, aku bertanya kepada si ibu pemilik warung, apakah di sini ada tempat terdekat untuk bisa mendapatkan vaksin? Lalu si ibu menjawab, ada, tapi lumayan jauh. Lokasinya ada di kota, yang kira-kira berjarak 30 km, ucapnya. Lalu ku coba mencari tahu di internet, karena biasanya di bandara selalu difasilitasi tempat kesehatan, dan kebetulan saat itu masih dalam keadaan pandemi. Tentunya di bandara pasti ada tempat untuk pemberian vaksin. Atau paling tidak aku tanyakan saja ke petugas di loket pembelian tiket. Apakah bisa aku bepergian dengan hanya mengantongi sertifikat vaksin 1 dan 2 saja? Setelah menghabiskan kopi dan beberapa batang rokok, aku beranjak memasuki bandara. Petugas di loket pembelian tiket memberitahuku bahwa aku tidak bisa bepergian tanpa dilengkapi oleh vaksin ketiga booster. Tetapi kabar baiknya,
Ternyata di bandara ada fasilitas vaksin dan cukup menguntungkanku karena tidak perlu mengeluarkan anggaran lagi untuk mencari tempat vaksin di kota. Di ruang vaksin tentunya aku terlebih dahulu mengisi data diri dan mendapat pemeriksaan kesehatan seperti tekanan darah untuk melihat apakah kondisi fisikku siap untuk menerima vaksin. Dokter berkata bahwa tekanan darahku cukup rendah dan ketika mengecek suhu badanku, ternyata suhu badanku sedikit lebih tinggi dari seharusnya. Ia mendiagnosa bahwa diriku terkena dehidrasi dan bertanya, apakah aku sudah makan? Aku menyadari beberapa hari ini pola makanku tidak beraturan dan sepertinya tidak banyak minum juga. Lalu aku jawab dengan jujur saja bahwa saat ini memang aku belum mengisi perutku. Dokter pun menyuruhku untuk mengisi perut setelah vaksin diberikan, lalu meminum obat yang nantinya diberikan untuk meredakan efek samping dari vaksin ketiga ini. Setelah vaksin selesai, dan tentunya surat bukti vaksin dan update data dari aplikasi sudah aku dapatkan, segera aku kembali menghampiri loket pembelian tiket dan tidak lupa mampir ke minimarket untuk membeli air mineral dan roti agar bisa meminum obat yang diberikan. Setelah memesan tiket, segera aku masuk ke ruang tunggu untuk menanti jadwal penerbanganku. Namun lagi-lagi aku kebingungan ketika menerima tiket yang tidak sama seperti tiket yang aku terima pada sebelumnya. 2 lembar kertas berukuran A4 yang memang di dalamnya berisi data diriku, jadwal penerbangan dan jenis pesawat yang aku naiki. Namun yang aku tahu bahwa tiket berukuran kecil dan tidak seperti ini. Ada niatan untuk menanyakan hal tersebut ke penumpang yang sama-sama hendak berpergian juga. Namun pada saat itu di kursi ruang tunggu hanya ada aku dan seorang perempuan yang tepat berjarak 4 kursi dari diriku. Awalnya aku tidak berani bertanya kepadanya karena aku lihat dia tengah sibuk dengan ponselnya. Namun kebetulan ia mengawali obrolan dengan meminta pertolongan untuk menjaga tas juga barang bawaannya sebentar karena ia akan pergi ke toilet. Otomatis kami yang berjarak 3 kursi pun akhirnya mendekatkan posisi kami. Dan ini menjadi kesempatanku untuk bertanya perihal tiket ini kepadanya. Setelah beberapa menit ia ke toilet, ia pun kembali ke kursinya dan mengucapkan terima kasih. Aku mulai membuka obrolan dengannya dengan berbahasa basi dan menanyakan tujuan penerbangannya dan mulai terus berbincang dengannya agar tidak ada kecanggungan juga kecurigaan dari dirinya kepadaku. Dia merespon dengan cukup baik pada saat itu. Ia bahkan menceritakan bahwa ia dari Masohi dan hendak pergi ke Makassar untuk berkuliah. Mendengar kata Makassar, aku langsung merasa senang sekali karena tujuan kami sama. Kami mulai semakin akrab karena mungkin aku terus mengajaknya berbicara. Sampailah ke pertanyaan utamaku. Aku menanyakan perihal tiket yang berbentuk formulir ini kepadanya. Dan ia pun menjelaskan memang seperti itu bila membeli tiket langsung di bandara, ucapnya. Nanti aku harus menukarnya ketika check-in sembari menitipkan koper atau barang bawaanku. Lagi dan lagi aku merasa bila dipikir-pikir lucu dan memalukan sekali ketika aku tidak tahu apa-apa seperti ini. Mungkin wajar untuk seorang yang bahkan tidak pernah keluar rumah, apalagi mencari tahu bagaimana proses bepergian jauh dengan pesawat seperti ini, yang menyebabkan diriku kebingungan dan tidak tahu apa-apa. Setelah kami sudah lumayan akrab, kami pun ikut menunggu penerbangan bersama. Kami mendapatkan penerbangan ke Makassar pada pukul 11:10. Bahkan di tengah menanti penerbangan ia sempat bertanya, tengah apakah aku di Maluku ini? Ketika aku jelaskan aku dari Bandung, dia kaget. Melihat usia kami yang seumuran, dia merasa kagum melihat aku yang berani keluar lebih jauh seperti ini. Namun pertemuanku dengannya akhirnya terpisahkan juga. Kami berada dalam satu pesawat yang sama, namun dengan tempat duduk yang berbeda. Sebelum masuk ke pesawat, aku lagi dan lagi mengucapkan terima kasih kepadanya
hingga akhirnya kami berpisah. Pukul 12:20, aku sampai di Bandara Hasanuddin Makassar. Langsung aku menghampiri ruang tunggu untuk melanjutkan kembali penerbangan yang dalam tiket akan terbang pada pukul 12:30 menuju Bandara Soekarno-Hatta. Jam sudah menunjukkan pukul 12:30, namun tak juga kunjung ada pemberitahuan. Sontak aku panik karena takut aku telat menuju ruang tunggu. Tapi itu tidak mungkin, karena tentu pasti ada panggilan sebelum penerbangan, terutama kepada penumpang yang belum memasuki pesawat. Di sampingku ada seorang bapak yang terlihat sama bingungnya sepertiku. Aku pun berinisiatif mengajaknya berbicara dan bertanya, "Pak, apa penerbangan ke Jakarta sudah terlewat?" tanyaku. Dia pun menjawab, "Belum, sepertinya ada keterlambatan," dan menjelaskan bahwa ia pun sama-sama hendak ke Jakarta. Dan kebetulan lagi, ketika kutanyakan jenis pesawatnya dan kami ternyata satu pesawat. Astaga, lagi-lagi aku tertolong dan tidak merasa sendirian. Aku dan si bapak selalu bersama. Bahkan ia mau menunggu karena ia tahu aku baru melakukan perjalanan seperti ini. Hingga akhirnya kami pun berpisah ketika sudah duduk di kursi masing-masing di dalam pesawat. Setelah keterlambatan tadi, pesawat baru terbang sekitaran pukul 2 sore. Cukup lega, karena akhirnya aku akan menuju Jakarta dan kembali ke Pulau Jawa. Efek vaksin sudah mulai terasa. Rasa ngilu di bagian tanganku mulai membuatku tidak nyaman. Ditambah ransel yang cukup berat dengan barang bawaanku yang lumayan banyak. Di perjalanan aku mencoba mengistirahatkan diri sejenak, memejamkan mata karena akhirnya tidak ada ketakutan lagi, dan aku berhasil pulang sendirian ke Bandung. Pukul 3:30 waktu Indonesia Barat, aku mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Setelah mengambil ransel, aku beranjak meninggalkan bandara untuk segera mencari bus travel menuju ke Bandung. Tidak lupa aku mengabari keluargaku di Bandung bahwa aku sudah sampai di Bandara Jakarta. Ada respon bahagia yang aku baca dari pesan balasan ayah ketika mengetahuinya. Setelah mencari di mana letak bus travel Bandung berada, akhirnya aku menemukannya. Membeli tiket lalu menanti keberangkatan bus nantinya. Aku mendapat keberangkatan pada pukul 5 sore. Sembari menunggu, aku merokok beberapa batang agar membuat diriku lebih tenang. Pada saat menunggu keberangkatan bus, di sampingku ada seorang bapak dan satu orang yang sepertinya seumuran denganku. Kami mulai mengobrol setelah si bapak meminjam korek padaku. Saling bercerita, dan ternyata ia juga baru sampai dari Pekanbaru dan hendak pulang terlebih dahulu ke Bandung. Lalu kuceritakan juga bahwa aku baru saja dari Maluku. Ia sangat tertarik sekali mendengar ceritaku, sembari meledek satu orang yang bersamanya yang ternyata adalah adiknya yang baru saja ikut kerja dengannya di Pekanbaru. Beberapa kata-katanya yang masih aku ingat ialah nasihat, bepergian jauh itu pasti bikin kita bisa menemukan hal baru, entah itu pikiran baru, orang baru, dan tentunya keluarga, ucapnya. Aku mengiyakan perkataannya itu, karena dari perjalanan ini, banyak orang asing yang membantuku. Walaupun sebenarnya kepulanganku ini adalah kegagalan lagi atas diriku sendiri. Tapi setelah ini, aku harus berjuang kembali untuk apapun yang ingin aku raih. Tidak lupa aku mengabari suami kakak pertamaku yang bersedia untuk menjemputku nanti di terminal di Bandung. Di dalam bus aku hanya duduk sembari merenung, memikirkan apa lagi yang harus aku lakukan setelah ini. Yang pasti aku harus menjual ponselku, lalu segera mencari pekerjaan baru kembali. Aku berharap semoga diberikan kemudahan oleh Tuhan agar aku bisa mendapatkan pekerjaan kembali. Yang jelas, aku harus terus berjuang untuk menggapai apapun yang ingin aku raih. Pukul 9 waktu Indonesia Barat,
aku sampai di terminal pemberhentian bus terakhir, mencari keberadaan suami kakakku, dan saling berpisah dengan bapak yang sedari tadi menemaniku mengobrol di dalam bus. Perjalanan terakhir pun berlanjut. Setelah menemukan suami kakakku, kami langsung segera pergi meninggalkan terminal dengan dibonceng motor oleh suami kakakku. Pasti orang rumah sudah sangat menantiku, terutama ibu yang terlihat sangat khawatir sekali kepadaku. Tidak ada rasa lain lagi selain rasa lega pada saat ini. Untuk kesekian kalinya aku gagal mendapatkan pekerjaan, dan yang bisa aku lakukan hanyalah berjuang dan terus berusaha kembali. Sisanya hanya Tuhan yang berwenang atas apa-apa yang harus dan tidak harus untuk hambanya. Kota Bandung yang tidak aku lihat selama semingguan ini memberi keindahan kelip lampu kotanya yang indah. Barangkali sedikit bisa melupakan kegagalanku untuk kali ini. Cukup cerah dengan suasana yang selalu sama syahdunya. 1 jam motor ini menempuh tujuan utama dari perjalanan ini. Dari berbagai ketakutan, kecemasan setiap langkahnya, akhirnya aku pulang juga dan kembali ke rumah. Rumah sederhana yang isinya lebih berharga dari dunia dan isinya. Sesampainya di rumah, baru saja aku membuka pintu yang masih sama seperti awal aku meninggalkannya. Ibu menyambutku dengan penantiannya yang panjang. Setelah sekian lama tidak pernah dipeluk ibu, aku mendapatkan pelukan itu kembali. Dengan erat ibu memeluk aku dengan tangisan haru dan beberapa ucapan terima kasih kepada Tuhan yang telah melancarkan kepulangan anaknya ini. Ibu bahkan sampai berkata, "Tidak apa-apa bila aku tidak bekerja." Ibu tidak menuntut apa-apa. Dan beberapa racauan untuk aku tidak lagi bekerja jauh seperti itu kembali. Usai sudah perjalanan ini, dengan satu kegagalan lagi dalam diriku, tapi ada hikmah dan banyak kesimpulan yang aku dapat setelah mendapatkan pengalaman ini. Telah kita lalui perjalanan penuh suka duka juga rintangan. Kadang datang bosan dan godaan, tapi kita putuskan untuk bertahan, melawan segala perbedaan demi angan yang kita rencanakan. Mungkin saja ada yang lebih darimu, tapi ku yakin cuma kau yang memahamiku. Kaulah alasanku untuk tetap hidup. Kaulah alasanku untuk terus berjuang. Aku ingin menua denganmu sayang, hingga nanti maut menjemputku. Kita tak akan selamanya muda, kelak mungkin dilupakan dunia. Yang terpenting dua dan bijaksana, tetap bersama di sakit dan sehat. Cerita panjang di hidup yang singkat, ragam melemah, rasa